Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu doakan kalian masih tetap semangat ya dan sehat selalu, sehingga masih bisa mengikuti pelajaran dari Ibu. Tuh. Nah, kita hari ini akan belajar limit fungsi aljabar untuk sub pokok bahasan menentukan limit fungsi aljabar dengan perkalian bentuk sekawan. Nah, kompetensi dasarnya itu masih sama dengan materi kemarin. Ya, untuk pengetahuannya adalah menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Atau kompetensi dasar untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, nah di sini ada lambang, biasanya lambangnya limit ditulis seperti ini ya, yang dimana membacanya limit dari fungsi. Nah, fungsinya apa gitu? Ini kan L, misalkan limit dari fungsi untuk X mendekati A. Tuh, jadi limit dari fungsi, fungsinya apa? Misalkan fungsinya ini. Jadi limit dari X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 untuk X mendekati 1 gitu. Nah, sebelum Ibu jelaskan tabel di bawah ini, kita ingat kembali apa itu limit. Nah, limit itu dapat diartikan sebagai menuju batas atau hampir itu sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Hampir, misalkan tuh ya hampir aja bolanya gol tuh, bola yang tadi ditendang Ronaldo tuh, kalau cerita bola gitu ya, anak laki-laki ya hampir aja masuk ke gawang, tapi nggak masuk gitu, cuma hampir aja. Nah, atau sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai, kayak hati gitu kan, yang biasa suka PHP-in anak orang. Nah, ini kan dekat nih, kayak dekat, tapi enggak, ya sudah dekat aja, dipacarin enggak, dinikahi enggak. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang dekat namun nggak bisa dicapai, nggak bisa, ya gitu aja, dekat aja gitu, tapi nggak kena tuh ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke tabel, nggak usah baper. Ini ada fungsinya ini X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, kalau kita mendekati fungsi ini ke arah kiri gitu ya, semakin ke kiri kan, kalau X-nya semakin mendekati 1 ya gitu ya kan, ini 0, 0,5, 0,9, 0,999 gitu. Kalau kita dekati ke arah kiri, maka hasilnya akan mendekati 2, tapi nggak kena 2. Atau kan kita dekati dari arah kanan. Nah, dari arah kanan pasti mau 2 kan, tapi nggak sampai 2 gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, misal nih, ini kemarin kita sudah bahas ya, cara substitusi limit X mendekati 5 dengan limit dari fungsi 5X dikurang 10 untuk X mendekati 5. Kita langsung substitusikan saja, kita ganti X-nya jadi 5. Jadi 5 kali 5, 25 kurang 10, itu dapat 15. Jadi nilai untuk limit dari 5X kurang 10, di mana X mendekati 5 itu dapatnya 15. Terus ada limit dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 18 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 13 untuk X mendekati negatif 3. Nah, kita substitusikan. Kalau kita substitusikan ya, kita ganti setiap X-nya jadi negatif 3, itu pasti dapatnya 0. Nah, 0 per 0. Nah, seperti itu kan, dalam limit itu 0 per 0 itu nggak boleh. Haram tuh hukumnya. Sama kayak dekat-dekat cowok sama cewek. Atau nggak boleh kan, haram hukumnya.
kalau belum nikah. Nah iya gitu juga dengan limit, kalau 0/0 hukumnya haram. Oke. Karena tadi 0/0 dan hukumnya haram, maka bentuk limit ini yang bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Oke, yang ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya gini ya, x kuadrat dikurang 3x kurang. Nah, karena substitusi langsung itu tidak bisa, maka kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Kita cari dulu. Apabila A dikali X harus dapat negatif 18. Nah, jika dijumlahkan dengan angka yang sama, angka itu kalau dikali dapat negatif 18, kalau ditambah harus dapat negatif 3. Jadi dapat, nah berapa? Kita carilah berapa kali berapa sih yang dapat negatif 18 gitu. Nah ternyata ini nih banyak, ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 bentuk untuk mendapatkan negatif 18. Nah dengan angka-angka ini kita gunakan juga untuk mendapatkan negatif 3. Nah kalau ini kali, di sini tambah, angkanya tetap sama gitu. Nah 9 kali negatif 2 kali negatif 9, di sini 2 tambah negatif 9. Nah, yang manakah yang memenuhi dua persamaan ini? Kalau dikali dapat negatif 18, kalau dikurang dapat negatif 3. Nah, kita dapatkanlah. Berarti angka yang memenuhi adalah 3 dan negatif 6. Nah, gitu. Ini yang di bawahnya, sama juga caranya. Kita negatif 3 nih. Berapa kali berapa dapat negatif 3? Dengan angka yang sama, kalau kita jumlahkan dia harus dapat 2, karena sini positif 2 ya. Nah, dapatlah angkanya nih, memenuhi kan? Bikinlah pemfaktorannya, bahwa yang tadi ini kalau kita kalikan dapat negatif 18, kita jumlahkan dapat negatif 3, itu angkanya adalah 3 dan negatif 6. Nah kalau ini dikalikan dapat negatif 3, ditambahkan dapat 2, itu angkanya adalah negatif 1 dan 3. Nah, itu. Karena di sini ada yang sama, kemudian operasinya perkalian ya, pembagian gitu. Nah, itu dibagi jadi 1. Tinggal X, limit X kurang 6 per X kurang 1 untuk X mendekati negatif 3. Setelah ini baru kita substitusikan X-nya. X-nya kita ganti jadi negatif 3, makanya negatif 3 kurang 6 per negatif 3 kurang 1. Dapatnya negatif 9 per negatif 4. Sama-sama punya negatif, jadi 9 per 4. Di sini ada X dikurang 1 dikali X dikurang 1 per akar 3X ditambah 1 dikurang 2. Nah, kita mau kalikan dia dengan bentuk sekawannya. Yang mana yang kita lihat? Nah, yang kita lihat ini yang di bawah ya. Nah, ini. Akar 3X ditambah 1 dikurang 2. Bentuk sekawannya itu tandanya, lihat tandanya. Di sini negatif, yang di sini positif. Jadi kalau di sini positif, berarti yang sekawannya adalah tandanya negatif, gitu ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita kalikanlah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Makanya bentuknya seperti ini. Kalau perkalian seperti itu. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Oke. Nah, kita kalikan. Yang ini biar aja seperti itu bentuknya. Kita biarkan saja dulu. Oke. Yang kita kalikan adalah yang di bawah ini. Kan yang kayak bikin sedikit pusing ini ya, gitu. Oke, kita kalikan. Modelnya jadinya seperti ini. Dapatnya dari mana? Nih, kalau akar 3X ditambah 1 kita kalikan dengan akar 3X tambah 1, dapatnya yang ini. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Setelahnya kita kalikan yang mana? Nah, yang tandanya Tosca ini ya. Yang Tosca ini kita kalikan, dapatnya yang mana? Dapatnya yang ini. Nih, dapatnya yang ini. Dapatnya yang ini. Nah, nih ya. 2 dikali
akar 3x ditambah 1. Tuh. Terus, setelah itu yang mana lagi? Nah, yang orange ini. Negatif 2 kali akar 3x ditambah 1. Dapatnya apa? Nah, ini. Negatif 2 akar 3x ditambah 1. Kemudian yang mana lagi? Yang terakhir adalah negatif 2 kali positif 2. Dapatlah ini. Tuh, yang ungu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita kalikan, kita dapat hasil seperti ini. Dapat dari mana? Nah, ini kita lihat yang warna orange ya. Yang warna pink. Nah, ini juga sebenarnya sudah di kelas 10 ya. Nah, kalau ada perkalian bentuk akar, kemudian angka yang di dalam akar itu sama nilainya gitu, langsung ambil nilainya aja. Kayak di sini nih, 3x ditambah 1. 3x ditambah akar 3x ditambah 1 dikali akar 3x tambah 1. Karena operasi ini sama-sama bentuk akar, kemudian operasinya perkalian, angkanya juga sama, maka langsung kita tulis aja angkanya 3x ditambah 1 gitu. Nah, terus yang mana lagi? Negatif 4 dapat dari mana? Dapat negatif 2 kali 2. Dapatnya negatif 4. Nah, bagaimana ini yang 2 akar 3x ditambah 1 dengan negatif 2 akar 3x ditambah 1. Kan sama nih modelnya ya. Yang tandanya aja yang beda. Maka dia kalau kita kurangkan, kan ini angka yang di dalam akar sama ya. Sama-sama 3x ditambah 1. Nah, tandanya ini positif 2, ini negatif 2, jadi 0 gitu. Maka ini kita selesaikan, 1 dikurang 3 dapatnya negatif 3. Jadilah bentuknya adalah ini. Bagaimana? Dimana dapat 3 kali x kurang 1. Nah, ini kan sama-sama punya angka 3 nih ya. Jadi 3-nya kita yang x dikurang 1 kita buat kurung. Ya, kita sederhanakan gitu. 3 kali x kan 3x. 3 kali negatif 1 negatif 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan sama-sama x kurang 1. Di sini ada x kurang 1, ini dibagi ya. X kurang 1 bagi x kurang 1 itu 1. Jadi tinggal akar 3x ditambah 1 ditambah 2 per 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan kurang jelas nanti silahkan ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi bentuk akar 6x dikurang 2 dikurang akar 3x ditambah 7 per x dikurang 3. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, karena yang berbentuk akar itu adalah yang pembilang, nah maka ini yang kita fokuskan. Berarti kita cari bentuk sekawannya yang bentuknya akar. Gitu. Nah, bentuk sekawannya yang mana? Lihat aja. Kalau tandanya negatif, berarti nanti di sini harus positif. Tuh, angka-angka yang dalam akar tetap sama. Tandanya pun sama. Oke, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama juga dengan yang tadi ya. Karena yang kayak agak susah itu yang bagian atas ini. Nah, ini yang kita jabarkan, yang di bawah biar aja seperti itu. Kita kalikan kayak tadi. Akar 6x kurang 2 kali akar 6x kurang 2. Nah, akar 6x kurang 2 kali akar 3x tambah 7. Negatif akar 3x ditambah 7 kali akar 6x dikurang 2. Tuh, ini mau di depan mau di belakang sama aja karena dia operasi perkalian kan. Kemudian negatif akar 3x tambah 7 dikali 3x tambah 7. Nah, ini tetap. Oke, kita selesaikan. Nah, ini kan operasi perkalian sama ya. Berarti langsung kita ambil aja 6x dikurang 2. Ini jadi 0 karena dia sama, cuma beda tanda maka jadi 0. Tinggal ini kalau dikalikan kan 3x ditambah 7. Nah, kasih kurung kalau dia di belakang. Kenapa?
Karena di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini kan punyanya si 3x, punyanya si 7 juga. Gitu. Oke. Nah, kita buka kurungnya, kita selesaikan. Negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali 7, negatif 7. Nah, ini yang sama-sama punya x, 6 dengan 3. 6 kurang 3 dapatnya 3. Utang 2, ini utangnya 7, utangnya 9. Nah, karena kedua-duanya ini adalah kelipatan 3 nih ya, ini 3, ini 9. 9 ini kan kelipatan 3 juga. Kita sederhanakanlah bentuknya. Jadi ini 3 dikali x dikurang 3, kan 3 kali x 3x. 3 kali negatif 3 negatif 9, sama kan? Nah, karena di sini ada sama-sama x dikurang 3, jadi tujuannya itu kita sederhanakan supaya nanti dia jadi x dikurang 3. X kurang 3 bagi x kurang 3. Karena ini operasi perkalian di sini ya. Nah, ini ada pembagian. Jadi kita bagi tinggal 1. Maka sisa 3 per akar 6x dikurang 2 ditambah akar 3x ditambah 7. Oke, yang terakhir nih. Bu, bagaimana jika seandainya pembilang dan penyebutnya sama-sama punya akar gitu ya? Bagaimana perkalian dengan bentuk sekawannya nanti? Ya, tetap kita kan fokusnya ke yang bentuknya akar ya. Jadi ini tandanya kurang, ini juga kurang, berarti nanti di sini pasti dua-duanya positif. Nah, gitu. Kita kalikan sama kayak tadi. Oke. Nah, karena dua-duanya ini bentuknya akar ya, jadi dua-duanya kita kalikan. 4 kali 4, 4 kali akar x nih, negatif x akar kali 4, negatif akar x kali akar x, tuh. Kemudian 2 kali 2, 2 kali x, negatif x kali 2, negatif akar x kali akar x. Nah, kita selesaikan ya. Nah, ini yang tadi Ibu katakan nih. Gitu ya. Oke, kita selesaikan. Nah, yang lingkaran kuning ini 4 kali 4 kan dapatnya 16. Nah, ini tetap ya. Nah, ini lagi yang lingkar ungu. Ini kan akar x kali akar x itu x. Nah, ini di bawah juga kita selesaikan. Seperti itu. Maka karena ini sama-sama akar x di dalamnya, kemudian ini sama-sama 4, hanya beda tanda jadi 0. Ini juga begitu jadi 0, maka tinggal 6 dikurang x dengan 4 dikurang x. Udah cukup sampai di sini aja. Kan mau kita sederhanakan lagi nggak bisa. Ya, oke? Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada yang masih kurang dari penjelasan Ibu barusan, silahkan kita diskusi ya via WA ataupun di Google Classroom juga boleh. Fleksibel ya, silahkan saja. Oke. Masalah kita itu di hidup sekarang itu kan segalanya pengen serba cepat. Bahkan cari jawaban dari tugas yang diberikan juga saking pengennya cepat-cepat, itu malah rata-rata cari jawabannya di Google kan. Apa salahnya kita mengerjakan sendiri pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu juga untuk mengukur seberapa mampu kita, seberapa mandiri kita, seberapa jujur kita. Karena itu semua nanti akan berguna ya pada saat kamu sudah bukan berstatus siswa lagi. Oke, sampai di sini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.